Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa-siswiku SMP Yayasan Taman? Kita senantiasa berdoa untuk kalian dan keluarga. Semoga kalian masih dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat untuk belajar bersama. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita senantiasa bersyukur karena sampai hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa melakukan belajar bersama melalui daring dari rumah kita masing-masing. Pada pagi hari ini kita waktunya informatika untuk kelas 7 dan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah terkait dengan perangkat lunak pengolah angka. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah agar peserta didik dapat yang pertama yaitu dapat mengenal perangkat lunak pengolah angka, kemudian mengetahui cara menggunakan mikroskop Excel, dan mengenal sel, ring, sheet, dan juga buku kerja. Serta yang terakhir yaitu mengetahui cara input data ke lembar kerja. Yang pertama yaitu mengenal perangkat lunak pengolah angka. Software pengolah angka atau spreadsheet yang paling populer adalah Microsoft Excel. Dan saya rasa software Microsoft Excel ini sudah sering kalian dengar. Terus kemudian Microsoft Excel ini dilambangkan dengan warna hijau atau X, menjadi salah satu bagian dari Microsoft Office yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation. Jadi Microsoft itu biasanya yang paling sering kita kenal ada 3, yaitu Excel, produknya Microsoft Office ya, Microsoft Excel, Word, atau Word dan juga PowerPoint itu yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel saja. Kemudian Microsoft Excel ini digunakan untuk pengolahan data, terutama adalah data berupa angka. Data yang biasanya diolah adalah dalam bentuk penjumlahan, kemudian pengurangan, kemudian perkalian, pembagian, operasi statistik, keuangan, logika, dan juga sebagainya. Nah, itu adalah sedikit tentang perangkat lunak pengolah angka. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimanakah caranya kalian sedikit mengenal tentang Microsoft Excel dan juga komponen-komponen yang ada di dalamnya. Sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Excel. Ada 2 cara, yaitu bisa kalau di desktop kalian sudah ada ikonnya, kalian tinggal diklik pada menu icon menggunakan mouse, klik 2 kali pada icon, atau kalau menggunakan keyboard bisa kalian klik tombol enter. Atau kalau belum ada icon Microsoft Excel-nya bisa kalian cari pada menu home atau button office dengan kalian klik, terus kemudian kalian klik Microsoft Excel 1 kali. Nah, kemudian ini sudah keluar, ini ada book 1 Microsoft Excel, ini disebut dengan title bar. Terus pada Excel ini sebenarnya mungkin ini beberapa dari kalian saya yakin sudah pernah melakukan ini sudah tahu menu-menu di sini, cuman saya akan sedikit menjelaskan secara umum aja. Di sini ada file, ada home, ada insert, back layout, formula, data, dan seterusnya. Ini kita sebut dengan menu bar. Terus kemudian pada menu-menu bar ini ada lagi menu-menu yang lainnya. Misalnya pada home ada cut, ada copy, format pointer, kemudian ada delete, format, dan sebagainya. Ini disebut dengan toolbar. Nah, kemudian ini ada kolom A, kolom B, ada huruf A, B, C, D, dan E, serta seterusnya. Ini kita sebut dengan kolom. Kemudian ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini kita sebut dengan baris atau row. Nah, kemudian di sini ada sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Ini kita sebut dengan lembar kerja. Nah, kemudian misalnya ini ada
A1, ditunjukkan oleh huruf A dan angka 1. Ini kita sebut dengan sel. Jadi sel itu adalah pertemuan antara kolom dengan baris atau row. Terus kemudian kalau misalkan saya membuat beberapa kumpulan dari beberapa sel, ini kita sebut dengan ring. Berarti ring itu adalah kumpulan dari beberapa sel. Nah, kalau yang saya blok ini ditunjukkan oleh kolom B dan baris 2, maka ringnya adalah B2 sampai dengan F7 karena ditunjukkan oleh kolom F dan baris ke-7. Jadi B2 sampai dengan F7. Ini disebut dengan ring. Sampai sini sudah paham ya? Oke, kita lanjutkan, yaitu tentang mengetahui cara input data pada mikroskop Excel. Misal, saya akan memasukkan data uang saku siswa kelas 7. Data uang saku siswa kelas 7. Kemudian di sini saya ada nomor, kemudian nama, ada kelas, dan uang saku. Nah, nomor ini misalnya siswa kelas 7 saya itu ada 7 orang. Maka tidak perlu kita nulis angka 1, 2, 1 manual gitu. Kita bisa menulis 2 angka saja di awal, kemudian kita tinggal menarik ke bawah seperti ini sampai angka 7, maka dia akan otomatis urut. Kemudian namanya tinggal kita tuliskan. Dia, Ayu, Tere, Reksi, Sally, Leon, Aska misalnya. Kemudian kelas 7. Nah, ini pun sama, kita tidak perlu nuliskan satu-satu kelas 7 gini manual. Kalau datanya banyak kan capek ya. Nah, kita cukup bisa copy tulis di atas sendiri 1 angka 7. Kemudian kita bisa kopikan ke bawah. Nah, dengan seperti ini. Nah, ini akan otomatis dia akan mengopikan. Jadi mempermudah kerja kita. Kemudian uang sakunya tinggal saya tuliskan. Misalnya ini 3.000, 2.000, 5.000, 9.000, 7.000, 6.000, 4.000. Misalnya ini adalah data uang saku siswa kelas 7. Nah, ada 3.000, 2.000, 5.000, dan juga 4.000. Nah, sampai sini sudah paham ya? Terus kemudian ini misalnya kita akan merapikan. Ini bisa kita lakukan dengan cara seperti ini, karena ini kan terakhir nulisnya di kolom D. Terus kemudian kita marginkan. Untuk nomornya bisa kita sesuaikan, kolom namanya juga kita sesuaikan, kolom kelasnya bisa kita sesuaikan, begitu juga dengan uang saku. Nah, kemudian ini bisa kita berikan baris pada kolomnya dengan cara seperti ini, color border. Nah, karena ini biar cantik, biar berada di tengah, nah kita tuliskan seperti ini. Nah, untuk uang saku ini kan nggak, kalau misalkan dalam rupiah, itu kan kita nanti kesulitan, ini 3.000 atau 30.000 ya. Nah, biar kita memudahkannya, maka kita bisa menambahkan biar ada tanda koma atau tanda titiknya di format cell, kemudian di accountingnya, simbolnya kita beri 01, desimalnya ini kita nolkan seperti ini. Nah, dia akan otomatis semuanya berubah dan lebih enak. Nah, oke, terakhir itu adalah cara menyimpan file. Bisa dengan dua cara, yaitu Ctrl S pada keyboard, ketik CTRL-S atau Ctrl S, kemudian akan muncul, tinggal kita ganti namanya saja. Atau ini alternatif yang pertama. Atau yang kedua, pada kita bisa pakai ini, simbol ini, tinggal kita klik. Nah, sama muncul, kemudian kita tinggal ganti namanya. Yang terakhir dengan file, kemudian kita save as misalnya. Nah, ini tinggal kita ganti, ini mau ditaruh di mana. Misalnya saya ini mau saya taruh di D. Kemudian ini saya beri nama latihan 1. Terus kemudian tinggal save. Maka nama di atas ini akan berubah. Nah, untuk menutup ini kita tinggal
tanda silang di atas, kita close seperti ini saja. Oke, tadi sudah tersimpan. Nah, untuk membuktikannya tadi saya nyimpannya di mana, di D ya. Kita cek latihan 1. Nah, ini tadi muncul latihan 1. Oke, sudah ya. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari Bu kita. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila tadi dalam penyampaiannya ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada informasi yang salah. Mohon dibetulkan. Apabila ada materi yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan lagi ke kita untuk lebih lanjutnya lagi. Tetap jaga kesehatan dan selalu pakai masker jika akan beraktivitas ke luar rumah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.